Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi tips atau berbagi inspirasi seputar media tanam. Nah, banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya, apakah media tanam bekas itu bagus untuk digunakan kembali atau dimanfaatkan kembali untuk tanaman. Nah, di sini saya udah ada media tanam bekasnya. Ini media tanam yang udah dipakai, udah tanamannya sudah pindah ke media pot yang lain. Jadi ini medianya hasil dapat dari ngumpulin media-media tanam saya sebelumnya yang sudah terpakai dan saat ini mau dicampur ulang atau didaur ulang. Nah, tidak lupa untuk teman-teman semua yang mau memanfaatkan media tanam bekas, ini biasanya ketika kita punya media bekas, biasanya kita kalau beli di tempat lain, di toko-toko bunga lain, itu beda-beda campurannya dan tidak banyak lapak-lapak bunga itu yang sama seperti kita, itu tanahnya atau media tanamnya diayak terlebih dahulu. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, ini ada bekas media tanam yang saya udah ayak. Ini menggunakan seperti ini kawat yang sering saya gunakan untuk mengayak media tanam. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, ini medianya banyak sampahnya, banyak akar-akar tanaman yang sudah tidak terpakai, sudah banyak kerikilnya. Dan yang jelas untuk media tanam bekas itu biasanya terjadi pengeristalan gitu, jadi padat. Jadi kita ayak, kita ambil bagian-bagian yang sudah lembutnya. Nah, ini saya udah punya media bekasnya yang sudah saya ayak terlebih dahulu. Nah, ini sampah-sampahnya. Nih, jadi yang bisa menyebabkan kurang baiknya pertumbuhan terhadap tanaman tuh seperti itu. Nah, sekali lagi, kalau teman-teman yang bertanya apakah media tanam bekas itu bisa digunakan kembali, apakah masih baik atau apakah masih layak? Nah, menurut saya pribadi masih layak, masih bagus untuk digunakan kembali. Nah, dengan catatan kita daur ulang atau kita campur kembali menggunakan merang bakar atau menggunakan merang busuk atau merang yang sudah terfermentasi. Nah, karena di sini media yang saya pakai ini sudah lumayan banyak merang lapuk atau merang busuknya, jadi saya hanya menggunakan campuran merang bakar saja. Ini saya udah siapkan media tanamnya, media tanam bekas yang sudah saya ayak, dan merang bakarnya 1:1. Nah, ini untuk media tanahnya ini atau merangnya ini 1:1, ini kira-kira kurang lebih 1 karung 25 kilo. Nah, jadi 1 karung 25 kilo media tanahnya, 1 karung 25 kilo untuk merang bakarnya. Nah, sebelum kita kasih campuran-campuran media tambahan lainnya, ini 1:1 kita aduk rata dulu atau biar dia tercampur rata dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kalau ada yang tanya untuk teman-teman semua, apakah harus 1:1? Nah, kalau menurut saya itu tergantung dengan tingkat keporosan yang teman-teman semua pengen. Jadi kalau misalkan teman-teman semua pengen medianya poros, itu
dibanyakin merang bakarnya. Nah, ini saya pakainya 1:1 di pas. Ini kita pakai cangkul aja biar cepat. Kalau pakai cetok pelan. Nah, ini ya teman-teman, tidak semua perempuan itu lemah. Dan kalau lihat perempuan yang seperti ini macul, bukan berarti karena merasa lebih kuat dari pasangan ya. Tapi ini untuk saya pribadi, untuk meringankan tugas seorang suami. Jadi saya suka melakukan hal ini. Saya juga sering macul. Jadi biar sama-sama kerja bareng, kerja sama. Dan pesannya terhadap teman-teman semua adalah kerjakanlah apa yang teman-teman bisa dan kerjakanlah apa yang teman-teman mampu tanpa harus minta bantuan orang lain. Nah, jadi kayak pencerahan ya teman-teman. Jadi saya sambil ngoceh-ngoceh, ngaduknya jadi rata. Nah, ini ya teman-teman, saya bukan hanya kebutuhan untuk video saja, saya sering melakukan hal ini. Saya lebih senang mengerjakan apa yang saya bisa tanpa harus nyusahin orang lain. Nah, dan tentunya para suami-suami teman-teman yang lain, kalau lihat seperti ini pasti bangga. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kita gelar atau kita aur-aur seperti ini. Ini udah tercampur rata ya teman-teman. Nah, ini udah tercampur rata. Itu artinya ketika tadi perbandingannya 25 kilo media tanah bekas dicampur dengan merang bakar 25 kilo juga, itu jatuhnya 50 kilo. Jadi satu karung besar jatuhnya, ini satu karung besar. Nah, karena ini medianya tadi adalah media bekas dan ini juga judulnya pemanfaatan media tanam bekas, jadi biasanya media tanam bekas itu kemungkinan ada jamurnya dan pH tanahnya juga, tingkat keasaman tanahnya itu juga terlalu tinggi biasanya. Jadi hal yang saya lakukan terhadap pencampuran media tanam bekas adalah pemberian kapur dolomit. Nah, ini saya udah ada kapur dolomitnya. Nah, ini tadi untuk 1 karung 50 kg media tanam itu saya ini kurang lebih setengah pot ukuran 17 ini ya. Pot ukuran 17 ini saya mau campurkan. Nah, ini tujuannya kapur dolomit ini adalah untuk penetral pH tanah. Nah, jadi nanti untuk tingkat keasaman media tanam ini tidak terlalu tinggi. Nah, ini tadi udah dicampur, lalu saya mau campurkan dolomitnya. Ini
biasanya juga sangat bagus untuk media tanam teman-teman semua di saat musim hujan ya teman-teman. Nah, cukup kurang lebih itu tadi setengah pot ukuran 17 ini kapur dolomitnya. Nah, kalau tadi untuk penetral pH tanahnya, saat ini saya mau kasih untuk anti jamurnya dan untuk mencegah bangsanya fusarium, busuk akar, busuk batang pada tanaman itu ya, salah satu tanda-tanda layu fusarium. Nah, jadi sebelum terjadinya layu fusarium, kita terlebih dahulu lebih baiknya untuk mencegah. Nah, makanya kali ini mau saya campurkan yang namanya Glio. Nah, ini ya teman-teman. Jadi biar teman-teman nggak bingung, ini saya untuk ini mencegah jamur fusarium, terus layu fusarium seperti itu. Saya mau tambahkan Glio. Ini Glio ini adalah Trichoderma harziranum. Nih. Jadi ini untuk mencegah layu fusarium, busuk akar, busuk batang ya, seperti itu. Ini saya mau tambahkan kurang lebih untuk 1 karung 50 kilo itu 2 sendok makan nih ya, 2 sendok makan. Nah, jadi Glio ini ya teman-teman, Trichoderma. Nah, ini jadi Glio ini adalah jamur pemakan jamur. Nah, ini ya, jadi jamur fusarium itu nanti akan dimakan oleh ini Glio ini, Trichoderma ini. Ini saya udah siapkan ya 2 sendok tadi, mau saya campurkan seperti ini. Nah, ini kurang lebih untuk penggunaan dalam pemakaian skala kecil ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman semua untuk dosisnya bisa disesuaikan. Kalau misalkan ini 2 karung, berarti ininya yang ukuran 17 tadi 1 pot ini dolomitnya. Dan kalau misalkan 2 karung media tanam, nanti si Glionya ini tinggal ditambahkan saja. Kalau tadi ini 2 sendok, berarti nanti kelipatan 4 sendok. Jadi kalau 3 karung dia 6 sendok, kelipatan 2 sendok makan ya teman-teman. Nah, ada lagi teman-teman yang tanya, Kak, apakah media tanam bekas itu masih subur kalau kita gunakan? Nah, media seperti layaknya media pada umumnya itu untuk nutrisinya tergantung dengan tambahan media atau campuran media yang lainnya. Nah, biasanya teman-teman semua pakai untuk penyuburnya itu ditambahkan dengan pupuk kandang atau kompos ya, bangsanya kotoran hewan ya, kotoran hewan yang sudah terfermentasi. Nah, karena seperti biasa saya tidak pernah menggunakan pupuk kandang itu, jadi saya menggunakan ini. Seperti biasa saya gunakan Supernasa, pupuk Supernasa. Nah, ini untuk teman-teman yang belum punya Supernasa ini bisa menggunakan pupuk kandang.
Nah, tapi kalau pupuk kandang kebanyakan jika belum terfermentasi dengan baik dan benar itu bisa menimbulkan jamur. Nah, kalau yang super nasa ini sudah difermentasi dengan baik dan benar, ini sudah bisa dimanfaatkan secara langsung karena ini yang diambil hanya sari-sarinya saja. Nah, ini 1 ton pupuk kandang ini setara dengan 1 kilogram pupuk super nasa. Nah, kalau ini ukurannya 1/4. Nah, jadi 1 ton pupuk kandang itu setara dengan 4 botol pupuk super nasa. Nah, karena saya tidak menggunakan pupuk kandang, di sini saya mau gunakan super nasa. Ini saya sudah rendam atau sudah encerkan. Ini saya gunakan 1 sendok makan. Ini 1 sendok pupuk super nasa ini pupuk penyubur tanah. Sudah saya encerkan dalam botol air nih ya, seperti ini. Jadi nanti saya dengan mudah nyampurnya. Nih seperti ini ya teman-teman. Nah, itu tadi ya teman-teman, ini media tanam bekas yang tidak lupa sudah saya ayak terlebih dahulu, jadi untuk mendapatkan tekstur yang lembut. Nah, setelah kita punya media tanam bekasnya, kita campurkan dengan merang bakar. Bisa juga menggunakan merang mentah tapi yang sudah terfermentasi dengan baik. Nah, untuk yang kedua campurannya tadi adalah kapur dolomit. Nah, terus yang ketiga itu adalah glio atau trichoderma. Nah, yang keempatnya adalah pupuk super nasa atau pupuk penyubur tanah. Nah, ketika kita sudah campurkan dengan rata seperti ini, kita aduk medianya seperti di awal kita ngaduk tadi ya. Nah, teman-teman, ketika kita sudah campurkan seperti ini, sudah tercampur dengan rata, baiknya adalah kita simpan terlebih dahulu minimal 3 hari ya, teman-teman. Jadi nanti si glionya yang trichodermanya itu tadi nanti bisa bekerja aktif terlebih dahulu ya, sebelum kita gunakan, sebelum kita pakai. Nah, nanti setelah 3 atau sampai 4 hari ke depan kita sudah bisa gunakan. Nah, itu ya tadi ya teman-teman, ngos-ngosan ya teman-teman. Soalnya kita aduk. Nah, ini ya kurang lebih bentuk dari media atau tekstur dari medianya ini sangat poros banget dan sangat bagus banget. Nah,
itu dia ya tadi ya teman-teman, teknis penggunaan atau teknis pencampuran media tanam bekas yang baik menurut saya dan menurut yang saya sudah gunakan selama ini. Nah, karena ini belum saya mau pakai, jadi ini saya nanti mau tutup dulu, mau tutup seperti ini ya teman-teman. Ini mau di jadi nanti untuk media tanam media campurannya itu bisa bekerja dengan baik dan pengaktifan dulu ya teman-teman. Nah, seperti ini nanti 3 hari atau 4 hari kemudian baru bisa saya gunakan. Nah, untuk teman-teman, lebih dan kurangnya itulah informasi untuk media tanam bekas pemanfaatan, karena kayak saya pribadi juga untuk media tanam bekas itu sayang kalau dibuang, atau sayang juga kalau kita manfaatkan atau kita enggak dicampur dengan media-media tanam atau kayak anti jamur yang lainnya, itu karena nanti akan merusak tanaman kita yang memang sebelumnya udah bagus. Nah, itu tadi ya teman-teman, intinya untuk teman-teman yang selama ini tanya apakah media tanam bekas itu baik untuk tanaman, menurut saya tergantung dengan pengolahannya. Jadi intinya adalah menurut saya itu bisa, dan menurut saya itu adalah bagus. Oke teman-teman, untuk teman-teman pecinta tanaman yang di rumah sedang suka dengan tanaman, suka dengan bercocok tanam, selamat berpraktek, semoga sukses dan semangat untuk penghijauan lingkungan. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Terima kasih yang sudah setia menonton dan menyimak video-video inspirasi dari saya. Semoga kedepannya semakin memberikan manfaat untuk orang banyak. Terima kasih sekali lagi, terima kasih yang sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.